Yang pertama yaitu definisi sistem pengendalian internal. Apa sih sistem pengendalian internal itu? Jadi, sistem pengendalian internal adalah suatu sistem organisasi yang bertujuan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, serta mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, menurut tujuannya, sistem pengendalian internal dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengendalian internal akuntansi, yaitu yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga aset organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian internal administratif, yaitu pengendalian yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, selanjutnya yaitu unsur sistem pengendalian internal. Yang pertama yaitu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan rangka atau framework pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Nah, adapun prinsip-prinsip pembagian tanggung jawab fungsional dalam perusahaan yaitu yang pertama harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Yang kedua yaitu suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Yang kedua yaitu sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban. Nah, dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otoritas dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujuinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otoritas atas terlaksananya setiap transaksi. Seperti telah diuraikan pada bab 2, yaitu formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otoritas terlaksananya transaksi dalam organisasi. Prosedur pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai aset, utang, pendapatan, dan beban. Unsur yang ketiga yaitu praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Nah, adapun cara-cara yang digunakan oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat yaitu yang pertama penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. Yang kedua yaitu pemeriksaan mendadak. Yang ketiga, setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi tanpa ada campur tangan dari orang atau unit organisasi lain. Yang keempat yaitu perputaran jabatan. Yang kelima, keharusan pengambilan cuti bagi karyawan yang berhak. Yang keenam, secara periodik diadakan pencocokan fisik aset dengan catatan akuntansi. Dan yang ketujuh yaitu pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian internal yang lain. Nah, unsur yang keempat yaitu karyawan yang memiliki mutu yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Maksudnya, untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya atas tanggung jawabnya, ada berbagai cara yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh pekerjaannya. Pada tahap ini, manajer harus mampu menganalisis jabatan yang ada dalam perusahaan dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon karyawan. Dan yang kedua yaitu pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan pekerjaannya. Kenalkan, nama saya saya dengan MPM akhir 051. Saya akan menjelaskan mengenai lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer perusahaan mengenal pentingnya baik pengendalian internal perusahaan, yaitu ada 4 unsur. Yang pertama, filosofi dan gaya operasi yang dimaksud seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Yang kedua, fungsinya Dewan Komisaris dan Komite Audit, yaitu mengawasi pengolahan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen. Yang ketiga, metode pengendalian manajemen, metode perencanaan dan pengendalian alokasi sumber daya perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, kesadaran pengendalian, yaitu maksudnya dapat tercermin dari reaksi yang ditunjukkan oleh manajemen dari berbagai jenjang organisasi atau kelemahan pengendalian yang ditunjukkan oleh akuntan internal atau akuntan publik. Baik, saya akan menjelaskan tentang siapa yang bertanggung jawab atas pengendalian internal akuntansi.
Jika perusahaan dipimpin oleh manajer profesional, ada perbedaan yang jelas antara pemilik perusahaan dan yang bertanggung jawab untuk mengelolanya. Pemilik memberikan manajer profesional untuk mengelola asetnya, dan manajer profesional harus bertanggung jawab kepada pemilik atas hasilnya. Manajemen bertanggung jawab atas hasil pengelolaan aset yang diberikan oleh pemilik perusahaan menurut laporan keuangan. Kualitas pengendalian internal akuntansi perusahaan sangat mempengaruhi kredibilitas laporan keuangan. Manajemen puncak bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan pengendalian internal akuntansi yang baik, karena mereka bertanggung jawab untuk mengelola dana yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Baik, selanjutnya adalah konsep yang salah mengenai sistem pengendalian internal. Manajemen puncak sering salah memahami sistem pengendalian internal. Direksi biasanya mendukung penuh direktur keuangan dalam pengembangan karena sistem pengendalian internal hanya ditanggung oleh direktur keuangan. Oleh karena itu, hampir tidak pernah ada kesempatan bagi semua anggota direksi untuk bertemu dengan konsultan luar untuk membahas rancangan sistem pengendalian internal. Namun, bagian sistem pengendalian internal hanya dapat mencapai tujuan mereka dengan dukungan penuh dari semua anggota direksi. Organisasi kadang-kadang menganggap sistem pengendalian internal bertanggung jawab atas fungsi akuntansi. Karena itu, direksi seringkali tidak menghadiri pertemuan dengan konsultan tentang pengembangan sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan untuk merancang pengendalian internal akuntansi. Secara garis besar, pendekatan untuk merancang pengendalian internal akuntansi yaitu dengan mengambil dua tujuan utama sistem. Yang pertama, menjaga aset perusahaan. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan informasi akuntansi. Berikut rincian tujuan dari pengendalian internal akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga aset perusahaan. Dapat dirinci dengan yang A. Menggunakan aset perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. B. Pertanggungjawaban aset perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan aset yang sesungguhnya ada. Yang kedua, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Yang A. Melaksanaan transaksi melalui sistem otoritas yang telah ditetapkan. Terus yang B, mencatat transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi. Kemudian, tujuan tersebut dirinci lebih lanjut lagi. Yang pertama, ada penggunaan aset perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Yang pertama, ada pembatasan akses langsung terhadap aset. Yang kedua, ada pembatasan akses tidak langsung terhadap aset. Terus yang B, ada pertanggungjawaban aset perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan aset yang sesungguhnya ada. Yang pertama, pembandingan secara periodik antara catatan akuntansi dengan aset yang sesungguhnya ada. Yang kedua, rekonsiliasi antara catatan akuntansi yang diselenggarakan. Terus yang C, pelaksanaan transaksi melalui sistem otoritas yang telah ditetapkan. Yang pertama, ada pemberian otorisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, pelaksanaan transaksi sesuai dengan otorisasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Terus yang D, pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akuntansi. Yang pertama, pencatatan semua transaksi yang terjadi. 2. Transaksi yang dicatat adalah benar-benar terjadi. 3. Transaksi dicatat dalam jumlah yang benar. 4. Transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang seharusnya. 5. Transaksi dicatat dengan penggolongan yang seharusnya. 6. Transaksi dicatat dan diringkas dengan teliti. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengendalian internal akuntansi dalam lingkungan pengelolaan data elektronik. Sistem pengendalian internal dalam perusahaan yang menggunakan manual sistem dalam akuntansinya lebih dititik beratkan pada orang yang melaksanakan sistem tersebut, atau dengan kata lain lebih berorientasi pada orang. Seperti telah diuraikan di atas dalam sistem pembelian, pengendalian dititik beratkan pada orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan prosedur dan teknik pengendalian terhadap penjagaan aset dan pengecekan ketelitian dan keandalan dalam akuntansi.
Pengendalian internal dalam akuntansi dalam sistem manual ada 3. Yang pertama ada pembagian tanggung jawab pelaksanaan suatu transaksi tangan beberapa orang atau departemen agar tercipta adanya cek silang dan spesialis data. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan secara visual terhadap transaksi penting dan dokumen diproses melalui sistem. Yang ketiga, ada manual sistem menitik beratkan pengendalian di tangan manusia yang dicapai dengan pembagian tanggung jawab pelaksanaan transaksi ke beberapa orang atau bagian. Selanjutnya adalah pengendalian internal dalam sistem komputer. Yang pertama, karena ketelitian dan kecepatan pengelolaan data dengan komputer lebih sedikit diperlakukan cek silang dalam pengelolaan, terutama yang menyangkut perhitungan dalam pengelolaan data akuntansi. Yang kedua, komputer data melakukan berbagai pemeriksaan atau edit yang semula dilakukan oleh manusia melalui program komputer sehingga mengurangi pekerjaan editing dokumen secara visual. Yang ketiga, sistem komputer menitik beratkan pengendalian melalui program komputer sehingga pembagian tanggung jawab fungsional dalam pelaksanaan transaksi berkurang. Oke, selanjutnya saya akan membahas pengendalian umum. Yang pertama ada organisasi. Dalam manual sistem pengendalian dilaksanakan dengan memisahkan fungsi-fungsi pokok, operasi, penyimpanan, dan akuntansi. Suatu transaksi akan dilakukan oleh fungsi operasi jika otoritas dari yang berwenang untuk menciptakan sistem pengendalian internal dalam lingkungan pengelolaan data elektronik yang fungsi otorisasi dan fungsi akuntansinya dimasukkan dalam program komputer. Perlu dilakukan pemisahan fungsi-fungsi berikut. Yang pertama, fungsi perencanaan sistem dan penyusunan program. Yang kedua, fungsi operasi fasilitas pengelolaan data. Yang ketiga, fungsi penyimpanan program dan kepustakaan. Yang kedua, ada pengendalian terhadap sistem dan program, pengendalian umum yang bersangkutan dan fungsi pengembangan sistem dan program, antara lain yang pertama prosedur penelaah dan pengesahan sistem baru, yang kedua ada prosedur pengujian program, yang ketiga ada prosedur mengubah program, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Dan yang terakhir adalah pengendalian terhadap fasilitas pengelolaan data. Operasi komputer harus diawasi sedemikian rupa untuk menjamin keandalan data akuntansi yang diolah dan untuk memberikan perlindungan terhadap arsip data dan program dari kehilangan, kerusakan, untuk mengubah dan menangkap tanpa izin. Pengendalian terhadap operasi komputer meliputi yang pertama ada akses terhadap ruang komputer hanya terbatas bagi karyawan tertentu. Yang kedua, pengendalian terhadap penggunaan arsip disimpan dan di perpustakaan. Dan yang ketiga ada membuat terinstruksi yang jelas mengenai pengubahan data dari dokumen sumber ke dalam bentuk yang dibaca komputer. Yang keempat ada prosedur dalam penyimpanan arsip di perpustakaan. Yang kelima ada penjagaan keamanan fisik terhadap arsip dan komputer. Dan yang terakhir ada pembuatan prosedur rekonstruksi catatan. Pengendalian aplikasi. Tujuan dari pengendalian aplikasi yaitu menjamin bahwa semua transaksi yang telah diotorisasi telah diproses sekali saja secara lengkap. Menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti. Menjamin bahwa pengolahan data transaksi benar dan sesuai dengan keadaan. 4. Menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Terus yang terakhir, menjamin bahwa aplikasi dapat terus-menerus berfungsi. Dari pengendalian aplikasi dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian preventif dan detektif, atau yang disebut juga dengan korektif. Yang pertama, pengendalian preventif yaitu bertindak sebagai petunjuk untuk membantu sesuatu terjadi seperti yang seharusnya terjadi. Unsur-unsur dari pengendalian preventif. Yang pertama, otorisasi data sumber, yaitu sebelum data diolah dengan komputer harus ada teknik yang digunakan untuk mendeteksi apakah data tersebut telah diotorisasi oleh yang berwenang. Yang kedua, konversi data. Konversi data yaitu proses pengubahan data dari bentuk yang tidak dapat dibaca oleh mesin menjadi bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Yang ketiga, penyiapan data sumber. Pada dokumen sumber konvensional banyak digunakan, maka diperlukan pengendalian sebelum dokumen sumber tersebut dikonversi ke dalam bentuk yang
dapat dibaca oleh mesin. Terus yang keempat, turnatur dokumen, yaitu menciptakan ketelitian dalam penyiapan masukan yang akan diolah dengan komputer. Yang kelima, ada formulir bernomor urut cetak. Yang keenam, validasi masukan, yaitu catat terakhir untuk mengawasi penyiapan masukan yang akan diolah oleh dengan komputer. Terus yang ketujuh, pemutahiran arsip dengan komputer. Setelah data transaksi divalidasi, komputer kemudian digunakan untuk memutahirkan arsip induk dengan menggunakan arsip transaksi yang terbit di validasi tersebut. Terus yang kedelapan, pengendalian terhadap pengolahan data. Pengendalian tersebut dilakukan dengan menggunakan pengendalian terprogram. Pengendalian terprogram dirancang untuk mendeteksi kehilangan data, mengecek perhitungan, dan menjamin pembukaan transaksi dengan benar. Terus yang kedua, ada pengendalian detektif. Pengendalian detektif tidak akan mencegah terjadinya masalah, namun akan memberi petunjuk di mana letak terjadinya masalah. Contoh pengendalian detektif adalah data transmission, control register, control total, dokumen, dan testis, penggunaan label, dan output check.